Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, biar semangat dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa in tazam bi tariqatihi wa tarasama fadlul jalal aqidatan islamiyyatan asasan fikrati wa bika sami amali wa mastarun yahtami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita mulai dengan apa? Dengan lebih bersemangat. Jadi kalau nanti saya tanya apa kabar, jawabannya baik. Terus saya tanya sedang apa, jawabannya sedang bersenang-senang. Ya, kita lakukan sambil berdiri. Oke, ya. 5 detik tahan nafas. Jangan 5 detik kelamaan. 1-2 detik tahan nafas, keluarkan. Sekali lagi tarik nafas, keluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sedang apa kita hari ini? Bersenang-senang. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Sedang apa kita hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada KKG seberang satu nih. KKG Tanjung Raja yang telah memberikan saya kesempatan untuk ada di depan Bapak Ibu sekalian. Kemudian terima kasih juga yang sebesar-besarnya kami berikan kepada Korwil Tanjung Raja dan juga tuan rumah istri 23 Tanjung Raja. Sebenarnya saya yakin banyak di antara teman-teman dan juga senior-senior di sini yang insya Allah jauh di atas saya kemampuannya soal materi hari ini. Tapi kepada Allah yang ditaruh di depan oleh Tuhan yang Maha Kasih ya saya. Jadi di sini posisi saya bukan sebagai orang yang lebih pintar daripada Bapak Ibu sekalian, tapi sebagai orang yang sekedar sharing, sekedar berbagi, ya, sekedar membagikan apa yang saya tahu itu. Kenapa? Karena yang namanya ilmu itu kalau seandainya ditumpuk sendirian, jelas nggak ada manfaatnya. Oke lah manfaat untuk diri sendiri, tapi udah stop di situ. Tapi kalau seandainya disending ke orang lain, insya Allah dia akan jadi amal jariah. Karena nanti ada 3 perkara yang ditinggalkan manusia di bumi. Yang pertama itu adalah anak yang soleh, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah sedekah jariah. Dan hari ini insya Allah kita sama-sama berbagi soal ilmu yang bermanfaat. Oke, pertama-tama mungkin ada di sini yang udah tahu sama saya, dan mungkin ada beberapa yang belum tahu gitu ya. Oke, baik, perkenalkan nama saya Antoni Firdaus. Kalau dia di sekolah itu dipanggilnya Seranton. Kenapa dipanggil Seranton? Karena dulunya guru bahasa Inggris. Ya belum. Sekarang udah PGC, jadi guru kelas. Dulu waktu zaman masih honorer di Palembang itu pernah ngajar bahasa Inggris. Jadi akhirnya leket Serantoni. Terus yang kedua, Serantoni ini juga saya pakai jadi stage name saya, di hobi saya, di cosplay, dan juga di kegiatan saya sebagai seorang content creator. Puji Tuhan, alhamdulillah, saya diamanahi oleh teman-teman di GKK Sumsel untuk menjadi koordinator daripada GKK Baniyut. Apa itu GKK? Sedikit saya beritahukan bahwasanya GKK itu adalah semacam komunitas bagi guru-guru yang punya hobi dan juga punya kemampuan untuk membuat konten-konten edukasi. So, jadi kalau ada teman-teman di sini dan senior-senior di sini yang suka bikin konten dan pengen kontennya kita kolaborasikan, ya wes, call me, I will do it. Ya, kita share ke semua orang biar semuanya terinspirasi. Kenapa? Karena yang namanya guru di zaman sekarang itu bukan sekedar ngajar,
Kalau sekedar ngajar, sorry to say, ya anak kelas 1 ngajarin sama temennya nggak bisa. Tapi yang perlu kita lakukan sekarang adalah menginspirasi, memberikan apa yang kita bisa untuk ditransformasi kepada orang lain. Dalam hal ini adalah peserta didik kita. Sekarang, ya sehubungan dengan materi kita hari ini, yaitu multimedia, media di Indonesia dan juga di seluruh dunia sangat dipenuhi dengan konten-konten negatif. Maka saatnya kita bangkit para guru untuk membendung hal tersebut. Oke, itu sedikit informasi saja soal konten kreator affiliate. Baik, hari ini saya diamanahi oleh KKG Tanjung Raja untuk sharing materi tentang multimedia dalam pembelajaran. Ya, ngomong-ngomong kalau ditanya tempat ngajar, alhamdulillah saya ngajar di SD Negeri 5 Tanjung Raja. Anak buahnya Bu Minwara, Bu Nora. Lokasinya di belakang Polsek. Itu kalau ditanya, Pak ngajar di mana? Ngajar di belakang Polsek. Orang ditanya SD 7, SD 3. Ternyata ada SD Jempol juga namanya SD 5. SD kecil, tapi insya Allah kita pengen berprogres. Ngajar di sana baru mungkin tahun ketiga ini, karena sebelumnya saya lama sekitar 13 tahun, 13 tahun itu di Kelampayang di SD Negeri 9 Antawalai. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di Palembang, bolak-balik Palembang Tanjung Raja. Alhamdulillah punya istri orang sini, namanya Ibu Eka Anggraina, guru SMP 1 Tanjung Raja, guru seni budaya. Kalau ditanya anak, alhamdulillah anaknya 2. Oke, baik. Jadi multimedia di dalam pendidikan itu sebenarnya bukan hal baru ya. Karena sebagaimana namanya multimedia, ada kata ujung yang sudah kita kenal dari dulu, media. Waktu kita ke GSD kita pasti pernah belajar media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu adalah salah satu bagian daripada multimedia. Jadi sesungguhnya yang namanya multimedia itu sudah akrab bagi kita dari sejak kita mulai memilih untuk menjadi seorang guru, entah karena kuliahnya jurusan pendidikan atau karena memang ngajar dari sebelum sebelum kuliah. Jadi penggunaan multimedia seharusnya itu sudah menjadi hal biasa bagi seorang guru. Kenapa? Karena balik lagi ya, yang tadi zaman itu berkembang, Pak. Zaman itu berubah, Bu. Enggak begitu-begitu aja. Kalau ada yang bilang ya zaman itu statis, maka salah. Kenapa? Karena zaman itu berubah sesuai dengan perkembangannya. Contoh, ada profesi-profesi yang dulu kita nggak pernah nyangka ada, sekarang jadi ada. Misalnya, dulu kalau kita nonton film Dono Kasino Indo, itu ada adegan kasino baca koran. Terus di situ ada tulisan, lowongan pekerjaan, syarat, 1, bisa dagang, 2, bisa masak, 3, punya gerobak sendiri, 4, jual sendiri. Kasinonya ngakak di film itu tahun 70-an, Pak. Bu, kasinonya ngakak, kasinonya. Kenapa? Karena tahun itu nggak kepikir bakal ada profesi kayak gitu. Tapi ternyata 2025, bahkan sebelumnya tadi, itu sudah ada profesi itu. Apa namanya? Jualan online. GoFood. Kita kan nggak pernah mikir gitu. Terus Gojek. Nggak pernah ada orang yang mikir bahwasanya motor itu bisa dijadiin transportasi umum. Bahkan awal-awal Gojek berdiri itu jadi bahan candaan di luar negeri. Katanya apa? Karena hanya Indonesia yang bisa menjadikan motor sebagai minibus. Bukan bisa minibus. Coba search di Google motor roda 4. Ya benar, cuma Indonesia yang bisa motor bonceng 4. Cuma Indonesia yang motor yang bisa 4 orang masuk sekalian. Artinya apa? Artinya banyak profesi yang dulu kita tidak pernah sangka akhirnya jadi kejadian. Nah, sama di pembelajaran juga begitu. Dulu pembelajaran itu hanya berbasis pada ceramah. Guru ngomong, anak murid dengar. Guru tanya, anak murid jawab. Selesai gitu dong. Kenapa? Karena memang sesuai zamannya. Tetapi seiring berkembangnya waktu, terjadi penemuan. Tahun 60-an muncul poster, muncul gambar-gambar untuk bantu pembelajaran yang kita buat sendiri pakai tangan. Mungkin pernah ngalamin waktu SD, kita disuruh bikin peta sama guru kita, ya pakai kertas manila besar panjang. Habis itu dipajang di kelas, sesekali dipakai sama gurunya buat menerangi pelajaran IPS. Sekarang IPAS ya. Nah itu sudah masuk media.
tahap awal. Kemudian berkembang lagi di fase berikutnya, di mana media itu sudah mulai masuk ke ranah audio. Kita sudah bisa dengar suara. Contoh misalnya kita pakai lagu-lagu anak-anak yang ada muatan edukasinya. Berkembang lagi kemudian ada audio visual. Medianya bukan cuma ada suara, bukan cuma ada gambar mati, tapi gambarnya juga hidup. Berkembang lagi ke level berikutnya, ada muncul yang namanya poster dan video pembelajaran, yang hari ini bakal kita pelajari salah satunya. Ya. Oke, kenapa bisa terjadi demikian? Karena ini, karena transformasi pembelajaran. Yang namanya pembelajaran terus berkembang. Dia tidak statis di satu tempat, makanya disebut transformasi. Nah, sekarang kita belajar dulu apa itu multimedia. Sebagaimana tadi kita bilang, media itu adalah sarana untuk membantu pembelajaran. Kata multi itu artinya lebih dari satu. Multimedia artinya medianya ada banyak. Ada gabungan media yang dijadikan satu, atau mungkin salah satunya menonjol di antara yang lain. Jadi kalau di sini multimedia itu adalah kombinasi berbagai elemen seperti teks, gambar, audio, dan video yang digunakan dalam pembelajaran untuk meningkatkan pengalaman belajar. Survei dari Gallup tahun 2019 sebelum COVID itu menyatakan 2 dari 4 anak SD lebih suka belajar via video ketimbang dengan omongan gurunya. Makanya zaman dulu kan kita ada bimbel ya, Budi Wijaya kalau di Palembang itu, terus ada Sailendra segala macam. Zaman sekarang yang ada apa? Ruang guru. Nontonnya, belajarnya pakai video, nonton. Kenapa? Ya tadi, transformasi, perkembangan zaman. Oke. Dalam multimedia itu ada 2 elemen penting. Elemen pertama itu adalah elemen visual. Ya, terdiri dari gambar dan juga video. Membantu meningkatkan pemahaman siswa dengan cara yang menarik. Nah, kalau mau enaknya, sebenarnya lebih enak kalau video dan gambar itu kita buat sendiri. Ya, kita buat sendiri. Secara manual bisa digambar sendiri, habis itu diperbesar segala macam. Mau pakai yang agak canggihan dikit, kita bisa pakai PowerPoint kayak ini. Mau lebih maju lagi, kita bisa naik ke Canva. Ya, mau lebih next levelnya lagi, sekarang sudah ada yang namanya AI, Artificial Intelligence. Banyak yang bilang AI itu katanya apa? Bikin guru jadi malas, bikin murid jadi malas. Tergantung. Kenapa saya bilang tergantung? Tergantung cara makainya. Ada yang bilang, Pak, boleh nggak Pak, anak SD jawab soal pakai AI? Saya, terus terang, anak saya malah saya sulit. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? AI itu kan kalau dia kasih jawaban, ada penjelasannya. Penjelasannya bacona. Kaget papa tanya, apa yang dijelaskan di AI itu. Indonesia itu jadi salah satu negara yang tingkat literasinya rendah. Ya, salah satu yang terendah. Cara ngatasinya, yaitu salah satu yang bisa sebenarnya. Pakai AI, pakai sosial media. Anak saya, kalau dia nonton, misalnya nonton YouTube, terus dia cerita, Papa, tadi ada video ini. Terus saya tanya, yang upload siapa nak? Kapan diuploadnya nak? Tujuannya apa nak? Biar apa itu? Biar dia baca. Caption di situ kan dibaca itu. Nah, sama AI juga sebenarnya kalau kita pakai dengan benar, ya udah apa. Anak saya batasin untuk pakai AI itu cuma di 2 mata pelajaran. 1 matematika, 2 bahasa Arab. Kenapa? Karena dia sekolah Islam terpadu. Kalau bahasa Arab dia coba nyontek di AI semua, kapan dia bisa nyok. Matematika sama, matematika itu butuh konsep kan. Jelas kita nggak bisa keluar mentah-mentah dari AI. Tapi sekali lagi, AI bisa bantu kita untuk sebagai guru memberikan media belajar dan pengalaman belajar yang menarik bagi siswa, dan bagi siswa untuk membantu mereka memahami sekaligus meningkatkan literasi mereka dengan syarat mereka wajib baca keterangan yang diberikan, jangan cuma nyalin jawaban. Ya. Kemudian yang kedua, dalam elemen multimedia itu ada yang namanya audio, jelas ya, karena kalau nggak ada audio dia ada kurang sebenarnya.
Tapi kalau seandainya poster itu audionya bisa diganti sama suara gurunya, jelasin gitu ya. Oke, berikutnya multimedia sangat penting untuk meningkatkan perhatian dan memudahkan pemahaman siswa di kelas yang dinamis. Ada di sini ibu-ibu atau bapak-bapak teman-teman sekalian yang tahu brain rot anomali kan? Ya. Kenapa disebut brain rot? Ada yang tahu nggak? Ya, konon katanya bikin otak jadi down, ya, menurunkan tingkat konsentrasi. Benar, nggak salah. Anak zaman sekarang itu cuma bisa konsentrasi dalam 1 menit, itu konsentrasinya cuma 10-15 detik. Makanya yang laku itu adalah video-video pendek kalau di konten. Kenapa? Karena konsentrasi kita tuh setipis itu sekarang. Bagi yang coba. Dulu, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau nonton sinetron itu setengah jam lebih kan, 48 menit. Dulu, zaman dulu, bukan yang sekarang. 48 menit. Nunggunya berapa lama? Seminggu. Minggu ini si Midun baru pergi ke kota, balik lagi ke Padangnya minggu depan. Lalu sekarang kan tiap hari. Nah, karena dia tiap hari, tingkat konsentrasi kita, tingkat kemauan kita untuk menahan hormon endorfin, hormon yang itu untuk berbuncah-buncah itu jadi rendah. Oh, coba besok. Tahap 1. Tahap 2, mereka persingkat dengan cara tadi, konten pendek. Akhirnya mereka lagi 15 detik scroll. Saya bikin video 30 menit ditonton 10 detik. Teman-teman yang lain juga gitu saya kira. Ya, atau dilompat. Ya, malah sekarang ibu-ibu sama kakak-kakak sama perempuan sekalian ya nontonnya mikrodrama, ya kan? Mikrodrama dracin 10 menit kelar. Yang pun episode berikutnya 10 menit lagi. Artinya benar, tingkat konsentrasi kita tuh sekarang rendah. Nah, cara mengatasinya, kita jangan melawan arus. Kalau kita melawan arus, kacau. Ya, kacau. Kenapa? Karena kita nggak bisa menolak zaman. Maka kita yang menyesuaikan diri dengan zaman dan memakai zaman tersebut sebagai senjatanya. Caranya tadi, kita bikin media pembelajaran yang sesuai dengan zaman. Posternya kita bikin menarik, videonya kita bikin pendek tapi kena. Ya, percuma panjang-panjang tapi nggak dapat intisarinya. Ya, jadi tujuannya adalah meningkatkan perhatian. Kemudian video dan audio membantu siswa lebih fokus dan terlibat dalam pembelajaran. Elemen visual menarik perhatian siswa dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Kemudian memudahkan pemahaman. Multimedia menyediakan berbagai cara bagi siswa untuk memahami konsep dan lebih baik melalui gambar, animasi, dan simulasi. Ya, kalau kita di sekolah mungkin levelnya baru sampai ke video ya. Tapi kalau seandainya di luar itu mereka sudah pakai VR. VR itu virtual reality. Jadi kacamata. Ya, kacamata lebih dari 3D malah. Iya, lebih dari 3D malah. Itu kacamata ditutup, itu seolah-olah kita beneran masuk ke dunia itu. Ya, kalau pengen coba itu di Opinal lantai bawah dekat Hotel Windham itu ada satu di Palembang. Itu kalau kita sewa, itu 8 menit kita seolah-olah ada di zaman Rasulullah. Rumahnya Rasulullah, suasananya segala macam. Nah, itu virtual reality. Kita nggak sampai situ. Kita cukup sampai 2 tadi aja. Ya, poster sama video. Oke, kemudian alat dan sumber daya. Untuk bikin media pembelajaran yang interaktif, untuk bikin multimedia dalam pembelajaran kita butuh alat. Ya, media interaktif, kemudian media interaktif meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Maka alangkah bagusnya kalau di sekolah seandainya memungkinkan itu kita punya alat-alat kayak gini, proyektor, laptop dan lain sebagainya. Tapi berhubung tidak semua sekolah punya dan tidak semua sekolah punya akses internet, kita akali. Nah, kalinya jangan ngakalinya Pak. Nah, kalinya gampang. Ada 2 cara. Pertama pakai gambar, yang kata saya tadi poster. Atau yang kedua, kita bisa pakai video, tapi tanpa internet. Caranya gimana? Nanti ada saya tunjukin caranya. Kita nampilin video, play video tanpa internet. Ya, bukan cuma di download via aplikasi YouTube, bukan, tapi beneran kita ke device kita. Jadi kapanpun dimanapun bisa kita play.
Nanti kita sama-sama belajar. Dan saya yakin banyak yang sudah baca sebenarnya. Oke, kemudian yang kedua tadi ada video pembelajaran sudah dijelaskan. Oke, jadi tujuan akhirnya itu adalah membuat pembelajaran yang interaktif. Artinya pembelajaran itu ngajak siswa melo, ngajak siswa melo bisa terlibat dalam pembelajaran. Contoh anak kelas 1 kita pasang poster, misalnya pasang poster buanglah sampah pada tempatnya, ya poster himbauan. Tapi gambar kartun tidak diraung, diam gitu mbak. Coba kalau pasang Dora di situ, Dora buang sampah di kotak sampah, ya kan? Dia bakal lebih teralihkan perhatiannya ke apa yang kita tampilkan. Benarnya lucu memang benarnya, tapi ini zamannya ketika anak-anak itu memang lebih tertarik dengan hal-hal seperti itu. Atau misalnya di kelas yang lebih tinggi, di kelas yang 4 misalnya, atau kelas 5, kelas 6, kita mulai pembelajaran itu dengan play video Power Rangers berubah. Aneh memang kedengarannya, tapi untuk bikin mereka cukup. Ya, kalau kenapa balik lagi ke ibu, kalau kita stay di satu zaman, kita nggak akan pernah maju. Pak, itu kan bikin apa? Bikin jadi apa? Jadi apa namanya itu? Jadi aneh Pak. Nanti anak-anak kecanduan. Ya, ngomong-ngomong, mau tanya dikit. Di sini ada yang sudah punya anak usia kelas 4 atau 5 nggak? Atau kelas 3 gitu? Atau kelas 6 mungkin? Ada? Sudah main game Bu? Main game apa Bu? Roblox. Bukan, apa? Export, FIFA. Oh, luar biasa malah itu sudah. Ya, kan anak-anak sekarang kan suka game online. Senang banget game online, bahkan bisa dibilang kecanduan. Pertanyaannya sekarang, kalau kita marah sama mereka gara-gara main game online, wajar nggak? Wajar. Tapi kalau kita marahnya secara direct, secara langsung, itu sama saja nepuk air kena muka sendiri. Kenapa saya bilang itu? Gini, game online itu tahun berapa? 2010-an, ya kan? Ada di sini ibu-ibu yang kelahiran 60-an? Ada ya? Ada. Gak setuju? Ada ya, kelahiran 60-an. Coba ibu ingat, anak sekarang main game online berjam-jam. Dulu ada nggak anak kecil yang main dakocan sampai berhari-hari? Ada kan? Ada. Yang kelahiran 70-an. Ada kan di sini? Ingat nggak dulu yang mantengin ketek? Dia itu di dalam air, sampai berjam-jam. Kalau dipikir sekarang apa di gunung? Itu kan? Yang 80, 90. Ya, yang cowok, yang laki-laki. Ingat nggak dulu siapa anak kecil yang tiap hari main dingdong sampai 5 kali? Ya kan? Atau yang main Nintendo namatin Mario Bros di rumah sampai seharian. Ya itu saya kalau jujur itu saya. Ya 2000-an, anak 2000-an, coba tanya sama cermin mana anak yang dulu main PS1 ya sampai lupa waktu. Anak 2010-an mana yang dulu main game point blank di warnet sampai lupa balik. Apa bedanya Pak? Sama, tiap zaman itu punya candunya masing-masing. Cak mana caranya kita menyesuaikannya, mengatasinya agar hal tersebut tidak jadi mudarat yang banyak. Sama sebenarnya, candunya itu sama, cuma berubah bentuk. Mungkin anak-anak kita aja mainnya yang tadi yang virtual reality tadi barangkali. Apa kita marah dulu? Kan tak mungkin. Nah, jadi sekarang caranya adalah itu tadi, kita manfaatkan ketertarikan mereka sama hal-hal itu tadi ke arah pembelajaran. Kita pakai elemen-elemen yang mereka suka itu di video dan poster pembelajaran kita. Buat apa? Buat menarik perhatian mereka. Oke, nanti saat di sini kita ada materi. Saya bakal kasih rekomendasi beberapa channel untuk kita bisa ambil video pembelajaran buat kita pakai di kegiatan belajar kita sehari-hari. Ya, tapi sebelum itu kalau ada yang mau bertanya silakan.
Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Ada? Oke, oke kita lanjut ke selanjutnya. Oke, balik lagi tadi ya. Hari ini kita fokus ke dua macam apa? Dua macam media pembelajaran. Yang apa? Yang pertama poster, yang kedua adalah video. Poster nanti ya kita bakal jadiin tugas nanti. Tapi kalau video bakal saya buat dari sekarang. Oke, untuk video ya untuk video itu balik lagi ya tadi, yang paling bagus sebenarnya kita bikin sendiri. Ya, kita ajak anak kita kolaborasi, terus kita bikin video itu dijadikan bahan pembelajaran bersama. Itu idealnya. Ya, itu idealnya. Tapi kan kadang-kadang tidak semua orang itu punya kemampuan untuk melakukannya. Bukan tidak punya sebenarnya, tapi mager, ya, malas gerak. Karena apa? Karena kesibukan atau karena hal lain. Nah, jadi untuk mengatasinya kita pakai cara yang instan, ya instan, tapi tetap harus selektif. Caranya gimana? Videonya kita ambil dari video yang memang sudah ada di internet. Nah, rekomendasi saya punya rekomendasi di sini kalau untuk video pembelajaran SD itu yang paling sebentar. Ya, ada dua channel YouTube yang bagus sekali untuk jadi rekomendasi video pembelajaran. Yang pertama yang ini, ya ini namanya Video Materi SD. Ya, Video Materi SD. Jelas ya, memang beneran bukan kita ini. Video Materi SD. Boleh kalau yang mau internet boleh dibuka. Itu di YouTube ada di YouTube. Ya, sahabat di YouTube ada ya. Oke. Yang kedua ini Ruang Guru. Tapi ada bedanya apa? Kalau di Video Materi SD dia beneran materi. Ya, lihat contoh di situ. Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, ya kan? Atau sebenarnya kalimat majemuk setara, bahasa Indonesia dan lima. Atau perbedaan kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Jelas ya, materinya jelas. Kita bisa pick up, kita bisa pilih yang benar-benar kita butuh. Kalau saran saya jangan cuma diambil, tapi di ATM. Ada itu ATM? Amati, pilih, modifikasi. Bikin versi kita. Kenapa kalau terus-terusan ngambil punya orang ya kapan kita bisanya gitu. Nah, beda dengan ruang guru. Kalau ruang guru dia lebih luas cakupannya. Jadi kadang-kadang ada pengetahuan umum, ada kadang-kadang trivia. Contoh misalnya ibu kota dan presiden negara-negara di dunia. Nah, itu kan adanya di ruang guru. Kalau dia di Video Materi SD tadi nggak ada. Nah, yang balik lagi ya, kita bisa lakukan itu, kemudian kita modifikasi. Kalau kita modifikasinya alangkah bagusnya kalau kita ngelibatin siswa kita. Ya, ngelibatin siswa kita supaya mereka bisa ikut serta dalam pembuatan video yang nantinya bakal mereka pelajari sendiri. Oke, ini saya kasih satu contoh video yang saya buat sama anak-anak didik saya di kelas 6 SD Negeri 5 Tanjung Raja. Ya, yang subscriber pasti sudah tahu. Oke, ini ada apa? Ini channel sekolah, bukan channel pribadi. Ini channel SD saya. Nah, di sini ada saya buat sendiri. Ini modifikasi dari punya orang. Saya nonton punya orang, kemudian saya modifikasi. Modifikasinya apa? Modifikasinya yaitu tempatnya saya ganti, negaranya saya ganti, anak-anaknya saya ganti. Terus kalau tanya foto-fotonya itu nggak beneran di sana mereka, itu AI semua itu. Oke ya, sekarang kita tonton satu ya, yang saya buat kemarin. Ini tentang negara-negara di Asia, kelas 6 kan?
uangnya adalah Fred Thailand. Raja Thailand adalah Raja Mahathira Lampa atau Rama uang yang bisa presidennya bukan Marcus saya ingin cerita mata uang Cina. Mata uang Cina adalah Tiongkok. Nama ibu kota Cina adalah Beijing. Nama presiden Cina adalah Xi Jinping. Saya menceritakan Korea Selatan. Nama ibu kotanya Seoul. Nama mata uangnya Won. Nama presidennya Lee Jae-myung. Ibu kota Korea Utara, Pyongyang, mata uangnya Won. Ini saya akan menceritakan tentang negara Arab Saudi. Ibu kota Riyadh, mata uang Riyal Saudi. Terima kasih. Saya akan menceritakan tentang negara Yordania. Ibu kotanya Amman dan mata uangnya dinar Yordania. Terima kasih. Saya menceritakan negara Iran. Ibu kotanya adalah Teheran. Nama mata uangnya adalah Rial Iran. Presidennya adalah Iran Hussein Rezai. Dadah. Oke, gimana tuh cara buatnya? Cara buatnya setiap minggu itu mereka saya wajibkan untuk orang tuanya ngerekam anaknya ngomong isinya hafalan materi pelajaran. Dalam hal ini misalnya tadi apa, ibu kota, mata uang, dan presiden negara Asia. Itu direkam, kemudian disetor melalui grup ya kelas. Nah, habis itu baru saya compile jadi satu. Sengaja yang salah-salah tetap dimasukin, yang kurang-kurang tetap dimasukin. Biar kenapa? Biar bisa dipresentasi ke depan kelas. Habis itu mereka mengkoreksi sendiri kesalahannya. Contoh, tadi ada anak namanya Silvi, dia nyebut Amaman, ibu kotanya Yordania, salah kan? Yang benar apa? Amman, M-nya 2. Nah, itu kita koreksi pada saat pelajaran IPAS. Jadi dapat kita satu media pembelajaran bentuknya video. Nggak susah sebenarnya. Ya itu balik lagi, mager tadi. Ya mager alasannya saya ngerti banyak ya. Kalau apalagi ibu-ibu ya, ibu-ibu mungkin banyak perusahaan segala macam. Ya, saya juga sama sebenarnya banyak pekerjaan. Jadi saya bikin formatnya itu tugas mingguan. Jadi mereka sendiri yang rekam, mereka yang kumpul, kita yang kompilasi. Habis itu kita bahas sama-sama. Jadi sih kalau ada video pembelajaran. Jadi nggak selamanya harus download ya, tapi bisa bikin sendiri. Caranya tadi ATM tadi aja, amati, tiru, modifikasi. Ngomong-ngomong, Tiongkok, Cina itu bisa maju karena ATM. Mereka lihat teknologi Amerika, mereka amati, mereka tiru, mereka modifikasi. Mobil listrik Tesla, mobil listriknya Amerika itu sekarang sudah kalah sama Wuling. Dan ini penjualan Wuling di Indonesia sudah 2 kali dari Tesla. Padahal si Wuling itu maling lagi apa? Ambil idenya itu dari Tesla. Sama, kita juga bisa gitu. Kita tonton video orang, kita bikin versi kita. Nggak sempurna, no problem, nggak masalah. Nggak ada yang sempurna. Saya pun nggak sempurna. Ada transisi yang salah tadi kan. Nah, tapi balik lagi, kita sama-sama berusaha. Ya, itu contoh video pembelajaran. Nah, balik lagi ke yang tadi, untuk tahap awal kita bisa ambil dulu video orang tadi. Ya, tentunya video itu harus kita sesuaikan juga dengan materi kita. Baru kita tampilkan ke peserta didik kita. Ya, kendala yang sering terjadi adalah sambungan internet. Ya, kadang-kadang nggak stabil segala macam. Ngatasinya gimana? Ngatasinya ada 2 cara sebenarnya. Pertama, bisa kita download ke dalam aplikasi YouTube. Habis itu kita play offline, tapi kadang-kadang juga bermasalah. Nah, sekarang kita belajar cara ngambil video itu pindah beneran ke HP atau ke laptop kita. Caranya gimana? Kita ambil contoh video yang ini ya, video yang apa yang anak-anak murid saya tadi.
buka di apa? Kalau ada yang apa yang sudah standby di HP atau di apa? Di laptop, buka Mozilla atau Chrome, kemudian kita ketik ya save from net. Ya, ada yang sudah tahu, alhamdulillah. Ya, ini sebenarnya udah dari zaman lama orang tahu ya. Cuma memang kadang-kadang tidak terlalu populer. Nah, habis itu kita klik yang atas itu. Habis kita klik, oke, di atas itu kan ada apa? Ada link ya. Nah, bisa kita copy dari situ. Kalau dia di laptop, mana kalau dia di HP? Di HP ini nah, ada share. Setelah share ada link juga kan, copy juga. Jadi bisa dua cara. Kalau di laptop bisa cara langsung di pojoknya, kalau di HP bisa apa namanya dengan cara dengan cara share tadi. Setelah selesai kita copy, kita paste. Buka yang siklop tadi, kita paste di sini. Paste. Habis itu klik. Ya, habis itu klik unduh. Tiap minggu perasaan masih terus ya. Ya, di situ kita klik unduh. Sini jalan terus dia. Habis itu kita klik unduh dan nanti dia bakal pindah ke device kita, ke HP atau ke laptop kita. Habis itu bisa kita play di depan murid-murid kita. Pak, gimana Pak kalau seandainya kita nggak ada proyektor di sekolah? Balik lagi kata saya tadi, kita manfaatin hari Sabtu sama Minggu. Videonya yang sudah kita download tadi, kita kirim via grup WA ke murid-murid kita. Sudah tonton. Besoknya kita bahas. Jadi ada banyak cara untuk ngakalinya. Cuman terpaku pada media yang ada saja. Atau cara lebih ekstrimnya, seminggu sekali anaknya kita minta bawa device ke sekolah. Entah bawa Chromebook atau bawa handphone. Di sekolah anak saya, ya walaupun mungkin nggak apple to apple ya sama dibandingin sama sekolah di sini, di sana dia ada seminggu sekali itu anaknya diminta bawa device, boleh handphone, boleh Chromebook, boleh notebook, dibawa ke sekolah buat apa? Buat praktek menggunakan multimedia itu. Seminggu sekali cuman, dan dibatasi penggunaannya. Selesai, tutup, taruh depan. Nggak boleh belajar sambil main HP, nggak boleh. Ya, jadi bisa sebenarnya. Caranya yang tadi ya, kita pakai dulu video orang untuk tahap pertama. Nanti kalau kita sudah bisa membuat sendiri, alangkah bagusnya kita buat sendiri. Oke, itu tentang video pembelajaran. Ada yang mau ditanyakan di sini? Pak, kalau tadi TikTok kayak mana Pak? Ya, sama ya sebenarnya. Ya, apalagi TikTok itu jelas ada tombol share-nya kan jelasnya, sama kayak di YouTube Short ya. Tinggal copy, buka aja. Save from tadi ada save from net yang khusus untuk TikTok. Copy di situ, paste, dapat semua. Ya, apapun itu. Mohon maaf ya, story orang bisa, story WA orang pun bisa sebenarnya. Cuman nantilah, ya kapan-kapan. Belajarnya off the record aja gitu. Siapa tahu butuh kan buat senjata gitu. Iya, jadi apa? Jadi sekarang tuh bisa semua jadi. Nah, jadi tinggal kita aplikasinya. Sebentar. Oke, masih di jalan. Sudah kan? Tinggal jalan kan? Iya. Oke, sambil nunggu jalan, kita coba ya. Ibu-ibu, bapak sekalian buka yang tadi, yang apa yang buka di YouTube yang channel yang tadi, video apa tadi? Materi SD ya. Kita pakai yang itu. Nah, itu nama apa? Oh, udah muncul. Ketik aja di pencarian video materi SD. Ya. Kalau udah ketemu, coba play satu video, bebas video ada kan? Play satu video. Sudah di play aja dulu. Aku yang apa? Putar aja dulu,
Udah diputar? Kalau udah diputar, coba cari tempat kopi tadi. Ya, coba cari tempat kopinya tadi. Kalau di HP, kopinya di mana? Kopinya di share ya. Kalau pakai aplikasi YouTube, kalau pakai Chrome atau Mozilla, ada di putarnya. Ya, kita pakai aplikasi YouTube, misalnya kita kita share terus kita copy. Habis copy, kalau pakai aplikasi YouTube, kita buka lagi Mozilla atau Chrome. Ya bebas, Mozilla boleh, Chrome boleh. Ya, ketik yang tadi, save SAPE from net. Oke. Apa? Save SAPE from net. Ya, ada pilihan di atas sekali biasanya itu muncul. Langsung klik aja. Kalau sudah kebuka, tadi kan udah copy ya. Tadi kan udah copy. Nah, sekarang tekan ada bolongan kan? Tekan di bolongan itu, habis itu tempel atau paste. Sudah? Ketik unduh. Biasanya keluar iklan kadang-kadang. Jalanin aja lah. Ya, apa namanya apa? Di industri harus ada iklan. Itu kalau sudah selesai itu bakal masuk ke HP kita. Ya, bisa pindah-pindah. Kirim aja ke grup WA. Kalau kita kirim link YouTube ke grup WA, anak-anak perlu kuota. Kalau dia tidak punya kuota, dapat play dia. Tapi kalau misalnya kita kirim videonya, sudah dia download di HP-nya, selesai. Kapanpun dia bisa play. Ada yang sudah berhasil? Ada. Kita copy break bentar. Habis ini nyambung ke poster ya, nyambung ke poster pembelajaran. Oke, silakan menikmati copy breaknya sampai kita jeda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.